Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah kezuhudan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab dikenal tegas dan keras. Apa yang ia lakukan sangat tulus. Ia akan mengatakan apa yang dianggap baik. Sikap Umar yang kadang berbeda dengan Rasulullah didasari perasaan ikhlas memberikan pendapatnya demi kepentingan umum, tidak untuk kepentingannya sendiri. Umar bin Khattab menilai dalam hal ini Umar merupakan teladan yang baik. Hal itu bisa dilihat tentang sikap Umar terhadap khamar. Betul, ketika lihat bagaimana cita-citanya sekiranya Allah mengharamkan khamar yang ketika itu belum diharamkan, padahal di zaman jahiliyah dia sendiri seorang peminum minuman keras yang sudah melebihi batasnya. Harapannya agar minuman itu diharamkan hanya karena cintanya demi segala kebaikan masyarakat, disertai disiplinnya yang begitu kuat. Di samping itu juga Umar adalah seorang yang zahid yang paling keras menjauhi harta. Kalau Rasulullah SAW memberikan kepadanya harta hasil rampasan perang yang diperoleh muslimin, ia berkata, berikanlah kepada yang lebih miskin dari saya. Suatu hari ia berkata demikian kepada Rasulullah, maka kata Nabi, terimalah dan simpan, kemudian sedekahkanlah. Bahkan begitu kuat zuhudnya ketika ia mendapat bagian tanah di Khaybar dan ia menemui Nabi SAW, maka katanya, saya mendapatkan bagian tanah di Khaybar yang sebenarnya belum pernah saya mendapatkan harta begitu berharga. Akan tapi apa yang saya harus berbuat dengan itu? Kalau anda mau, wakafkan dan sedekahkan dengan itu. Maka dengan itu oleh Umar disedekahkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, membebaskan hamba sahaya fisabilillah dan kepada tamu. Boleh juga orang yang mengurusnya ikut menikmati dengan sepantasnya atau memberikannya kepada teman yang tidak ikut memilikinya. Dan dia berkata, yang tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Inilah yang pertama kali sedekah dilakukan dalam Islam. Dan inilah pokok yang pertama yang menjadi sistem wakaf di kalangan muslimin dimanapun mereka berada. Tidak heran jika orang yang sudah demikian rupa keadaannya dan zuhudnya akan sangat dihargai dan dihormati oleh semua umat Islam, lebih dari wataknya yang begitu keras dan tegar. Ia juga sangat dicintai dan dihargai oleh Rasulullah sehingga ia memanggilnya dengan saudaraku. Pernah Umar meminta izin kepadanya untuk melaksanakan umrah. Nabi mengizinkannya dan mengatakan, wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doa anda. Setiap Umar ingat kata-kata ini, ia berkata, sejak terbit matahari, kata saudaraku, inilah yang sangat menyenangi lidah dan hati Umar. Keikhlasan dan kebersihan hati dari segala hawa nafsu serta cintanya kepada keadilan, itulah yang membuat gelar Al-Faruq. Ketika ditanya mengenai hal ini menurut sumber dari Aisyah, ketika ditanya ia berkata, Nabi alaihissalam disebutkan bahawa Rasulullah SAW berkata, Allah menempatkan kebenaran di lidah dan di hati Umar. Dialah Al-Faruq, yang artinya pemisah, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Dalam Al-Tabaqat, Ibnu Sa'ad mengutip sebuah ungkapan berikut rujukannya sebagai berikut. Saya mendapat kabar bahawa yang pertama kali mengatakan Umar Al-Faruq ahli kitab.
mengenai sikapnya yang begitu keras dan tegar, itu pula lah maka Nabi lebih mengutamakan Abu Bakar selain Abu Bakar. Tak ada orang yang lebih diutamakan karena keikhlasannya, keterus terangannya, keteguhan hati serta kebijakannya. Umar bin Khattab yang begitu terkenal karena sikapnya yang keras dan tegar sehingga tak dapat ditawar-tawar. Dalam beberapa peristiwa tampak ia lebih lembut dengan perasaan yang halus. Disebutkan bahawa ketika Umar meminta izin akan menemui Rasulullah SAW, ada beberapa perempuan Quraisy yang sedang berbicara kepada Nabi dengan suara tinggi. Setelah diizinkan, perempuan-perempuan itu cepat-cepat mengenakan hijab. Begitu Umar masuk, Rasulullah SAW tertawa. Saya berkata, heran saya melihat perempuan-perempuan yang sejak tadi sudah di tempat saya, tapi begitu mendengar suara anda, mereka cepat-cepat mengenakan hijabnya. Umar menjawab, lebih berhak Rasulullah yang harus mereka segani. Kemudian sambungnya, mereka memusuhi diri mereka sendiri karena segan kepada saya dan tidak segan kepada Rasulullah SAW. Mereka menjawab, iya, karena anda keras dan kasar.